Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajadatina wajadatina wa ikhwanina ikhwatina akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina masyaikhina wa jami' malahwaqun alina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang pembatal puasa Ramadan. Yang pertama yaitu masuknya suatu benda ke dalam perut dengan sengaja dari lubang-lubang yang biasa. Lubang-lubang yang biasa itu jalan depan, jalan belakang, melalui mulut, melalui telinga. Kalau kemasukan sesuatu benda maka puasanya batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja karena ingin sesuatu, akhirnya mulutnya dilogoi, muntah, itu muntahnya batal puasanya. Yang selanjutnya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang selanjutnya, haid bagi para wanita. Ini maka batal puasanya. Tapi hati-hati, bila sudah suci segera bersuci, mandi hadas, kemudian berpuasa. Jangan karena malas berpuasa alasan haid. Allah Maha mengetahui. Maka kalau sudah suci tidak puasa, maka dibayar dengan seumur hidupnya, tidak akan bisa untuk mengqadai puasanya. Hati-hati sungguh para wanita tentang haid ini. Kemudian nifas, keluar darah sesudah melahirkan. Bila pada bulan puasa akhirnya berpuasa melahirkan, keluar darah nifas, maka puasanya menjadi batal, diqadha setelah suci di bulan-bulan yang lain. Kemudian bersetubuh dengan sengaja tanpa paksaan dan menyadari haramnya, itu puasanya batal. Sebenarnya dia sudah tahu bila waktu berpuasa tidak boleh bersetubuh, tapi dia tetap bersetubuh. Ini batal puasanya, harus diganti pada bulan-bulan yang lain. Kemudian murtad, keluar dari Islam, ini langsung batal puasanya. Gila, berubah akal, ini juga batal puasanya. Maka wajib pada orang yang sengaja membatalkan puasanya qadha dan menahan makan minum sepanjang hari itu. Juga bagi orang yang kelupaan niat di waktu malam Ramadan, itu juga batal puasanya, tapi harus terus berpuasa diganti hari lain. Makanya setelah taraweh itu niat puasa bersama-sama agar tidak lupa niat. Ikuti niat setelah sholat taraweh. Kemudian bersahur karena disangka belum fajar, sudah fajar tetap sahur, itu batal puasanya. Tapi harus terus berpuasa diganti hari-hari lain. Atau berbuka disangka sudah maghrib padahal belum maghrib, berbuka puasa itu juga batal puasanya, tapi harus terus berpuasa diganti hari-hari lain. Juga terhadap orang yang sengaja mengira bahwa hari itu 30 Sya'ban, tiba-tiba diketahui bahwa hari itu masuk Ramadan.
Ini yang menentukan, yang berwenang. Makanya hati-hati yang berwenang bila menentukan kapan masuk puasa, bila selesai puasa. Harus hati-hati karena menanggung umat se-Indonesia. Dan siapa yang terlanjur kemasukan air karena kumur atau menghirup air, maka tidak batal puasanya. Kalau berkumur-kumur kemasukan air tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai karena ingin menelan air alasan berkumur-kumur. Itu Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui. Dan tidak sunat menahan makan dan minum terhadap orang musafir. Orang musafir ini kalau bepergiannya jauhnya sama dengan boleh mengkosor sholat, itu boleh tidak puasa, tapi akan lebih baik tetap berpuasa. Orang sakit yang telah habis udurnya sesudah ia berbuka puasa. Demikian pula wanita yang baru suci dari haid dan nifas hanya disunatkan makan sembunyian terhadap orang yang tidak mengerti udzur mereka. Dan yang membatalkan pahala puasa itu dalam ijma ulama yaitu berdusta. Ini membatalkan pahala puasanya. Kalau puasanya tidak batal, tapi akan tidak mendapat pahala. Yang kedua yaitu ghibah, menyebut kejelekan orang pada orang lain. Kalau istilah Jawanya ngerasani, itu menghilangkan pahala puasa. Makanya hati-hati bagi semuanya. Jika waktu berpuasa kalau main-main ke rumah tetangga mesti ghibah, lebih baik di rumah saja dengan baca Al-Quran, tadarus, bersih-bersih rumah, atau lebih baik tidur daripada ghibah. Karena tidurnya orang berpuasa merupakan ibadah. Yang ketiga, memaki, saling memaki, mencaci maki, mengolok-olok orang lain, itu membatalkan pahala puasanya. Makanya hati-hati sungguh ketika kita berpuasa. Jangan mudah memaki-maki, mengolok-olok orang lain, akan batal pahala puasanya. Akhirnya hanya mendapat haus dan lapar, tidak mendapat pahala puasa. Hanya menghilang, maksudnya hanya memenuhi kewajiban, tidak mendapat pahala puasa. Sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kasta, dusta atau bohong dan perbuatannya, maka Allah tidak berhajat padanya untuk meninggalkan makan minumnya. Hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, ada kalanya orang yang berpuasa itu tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus. Lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, bukan yang pernah puasa itu sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa yang sungguh-sungguh itu menahan diri dari lahwi, lelahan atau perkataan tidak ada gunanya, dan kata-kata keji. Jadi kita
yang bagus, menahan diri, jangan berkata-kata yang tidak ada gunanya dan berkata-kata kotor, keji. Seorang ulama salah berkata, seringan-ringan puasa itu meninggalkan makan dan minum, maka jika Anda puasa hendaknya pendengaran, penglihatan, dan lidahmu terpelihara dari dusta dan semua yang haram, dan tinggalkan gangguan. Jangan mengganggu tetangga. Dengan demikian, marilah kita jaga jangan sampai dusta. Kalaupun kita pernah dusta, setelah mengerti ilmunya, semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa yang lalu, tidak berdusta lagi. Kemudian kita semuanya mendapat petunjuk dari Allah, ampunan dari Allah, menjadi manusia yang selamat, berbahagia dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ketahuilah bahwa takarub mendekatkan pada Allah dengan meninggalkan yang mubah. Yang mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan ya tidak berdusta. Seperti contohnya makan, itu hukumnya mubah. Tidak sempurna kecuali sesudah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Maka siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah tetapi ia tetap melakukan yang haram, maka hal itu sama dengan orang yang meninggalkan kewajiban kemudian akan mendekatkan diri pada Allah dengan mengerjakan yang sunat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan dalam musnad Imam Ahmad yang artinya ada dua wanita yang sedang berpuasa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba pada sore hari kedua mereka merasa payah karena sangat lapar dan haus, hampir pingsan keduanya. Maka keduanya mengutus orang pergi kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk meminta izin akan berbuka, membatalkan puasanya. Maka Nabi besar Muhammad SAW mengirim pada keduanya gelas dan menyuruh keduanya muntah di dalamnya. Apa yang telah dimakan itu, tiba-tiba yang satu muntah darah dan daging mentah, dan yang kedua juga begitu, sehingga penuh gelas itu. Maka orang-orang merasa heran, ajaib. Lalu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, keduanya puasa dari apa yang dihalalkan Allah dan makan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebab yang satu pergi pada orang lain untuk duduk bersama, ghibah, membicarakan kejelekan orang, maka itulah bukti apa yang mereka makan dari daging orang-orang. Kalau kita menghibah sama dengan memakan daging orang lain. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya terjauh dari ghibah, menahan diri, jangan ghibah, sehingga tidak seperti wanita
kedua wanita yang dicontohkan tadi. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dosa-dosa kita yang dulu senang hibah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar ilmu ini, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita selanjutnya tidak senang menghibah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu an berkata, tiada seorang hamba yang puasa bulan Ramadan dengan tenang dan diam dan zikir pada Allah, menghalalkan hal halal, yakni mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram, dan tidak melakukan kekejian, melainkan ia terlepas dari Ramadan pada saat selesainya, sedang dosa-dosanya telah diampunkan semuanya dan dibangunkan untuknya untuk tiap membaca Subhanallah dan la ilaha illallah sebuah rumah dalam surga dari jamrud yang hijau. Di dalamnya ada yakut yang merah, dan di dalam yakut itu ada kemah dari permata yang lubang yang di dalamnya ada bidadari. Ini adalah gambaran surga bahwa kita yang senang pada bulan Ramadan membaca Subhanallah, la ilaha illallah akan dimasukkan ke surga. Semoga semuanya kita umat Islam, anak cucu saya sendiri khususnya, yang berusaha berpuasa dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, dimasukkan ke surga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, perhatikan puasamu dan janganlah dari apa yang dapat membatalkannya atau tertolaknya, sebab ada keterangan jika seorang yang teraniaya itu berpegangan dengan hasanat kebaikan puasanya, orang yang menganiayanya, maka Allah berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Karena itu jangan kamu rusakkan puasamu dengan melanggar batas-batas hukum Allah, dan benar-benar tinggalkan semua pelanggaran dalam bulan Ramadan, sebab bulan ini bulan kebersihan, dan beramal setepat-tepatnya, sebaik-baiknya. Maka sungguh beruntung orang yang berpuasa dari syahwat hawa nafsunya dan bangun di malam yang sunyi untuk membaca ayat-ayat Allah, maka Allah akan berlipat gandakan pahala puasa mereka dan menjanjikan untuk mereka gedung-gedung dan bilik-bilik. Janji Allah pasti tidak mungkin tidak bagi kita yang berpuasanya karena beriman kepada Allah, meyakini dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh hati bahwa Allah mewajibkan puasa karena hanya mengharap ridho Allah. Dengan melaksanakan puasa sebaik-baiknya, menjaga mana yang membatalkan puasa, mana yang baik dalam berpuasa dengan amal-amal yang baik, insya Allah balasannya surga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga
saya sendiri, khususnya anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam yang puasanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasanya penuh dengan keimanan, menjaga tidak berbuat jelek, tidak berkata jelek. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan keluar pada bulan Ramadan suci seperti baru lahir. Besok di hari akhirat dibalas dengan surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada syair yang artinya, bulan puasa sungguh kamu telah mencapai kehormatan setinggi-tingginya, dan kamu di antara lain-lain bulan yang amat mulia dan diagungkan. Wahai orang yang puasa bulan Ramadan, inilah bulanmu. Di dalamnya Tuhan akan memberikan padamu keuntungan. Alangkah untungnya orang yang taat pada Tuhan, di dalamnya mendekat kepadanya, kepada Allah, dan meninggalkan yang diharamkan, dan ancaman berat bagi orang yang maksiat, yang di dalam bulan ini hanya makan yang haram dan berbuat durhaka. Naudzubillah dari semoga dalam berpuasa ini kita tidak mendapat ancaman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suka bermaksiat, tidak makan yang haram, dan tidak berbuat durhaka. Akan tetapi sebaliknya, pada bulan puasa ini kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, mengetahui apa yang membatalkan puasa, menjauhkan diri dari riba, mencaci maki, dan lain-lain, sehingga tidak sia-sia puasa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami mengajak pada diri sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, marilah kita jaga puasa Ramadan ini. Kita niatkan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa dengan beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, menjaga diri dari perkataan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memperbanyak ibadah, tadarus Al-Quran, sholat taraweh, menjaga diri dengan sholat malam, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasa yang baik, tidak sia-sia haus dan lapar kita. Keinginan akan menjadi manusia yang selamat, berbahagia, dunia akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia bahagia, di akhirat mulai dikubur merasa nyaman, pada waktu dihisab tenang, sebab puasa kita baik, tidak
melihat neraka sedetik pun, tidak merasakan siksa neraka sedetik pun, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahumma ja'al a'malana sholihatan waj'alha liwajhika kholisatan wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Kiranya pengajian kali ini sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.